Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayuhat tullabat talibat. Kaifa halukum fi hadha sobah? Naam. Qabla nabda hadha daras, hayya bina nadu ilallahu ta'ala biqiraatil basmalah jamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Naam ayuhat thalabat talibat fi hadal usbu sanastamir ma qad darasna fi usbu'il madi yakni ad-dhamir. Pada pekan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu ya. Pada pekan lalu kita membahas tentang ataupun mengenal tentang dhamir, dan pada pekan ini kita akan melanjutkan juga tentang dhamir, yaitu lebih tepatnya tentang pembagian dhamir. Jadi setelah kemarin teman-teman tahu dhamir itu ada dhamir dalam bahasa Arab ada 14 macam. Nah, sekarang kita kenali pembagian dari dhamir itu sendiri. Oke teman-teman, yang qasimud dhamir, yang qasimu ismud dhamir ila kismani ya. Dhamir terbagi kepada dua bagian. Isim dhamir terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ada dhamirul munfasil. Dhamir munfasil yaitu yang tidak bersambung. Ada juga dhamirul muttasil. Ada dhamir yang bersambung. Jadi dhamir ada dua bagian, ada dhamir yang tidak bersambung, ada juga dhamir yang bersambung. Nah, ini nanti terkait dengan kegunaannya ya teman-teman. Teman-teman coba diingat-ingat lagi ke 14 dhamir yang kemarin teman-teman sudah hafalkan. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang dhamir munfasil atau dhamir yang tidak bersambung ya, dhamir yang tidak bersambung. Dhamir munfasil atau dhamir yang tidak bersambung merupakan dhamir yang penulisannya dipisah dari isimnya. Sebab dhamir munfasil ialah dhamir yang berdiri sendiri. Nah, dari pengertiannya saja teman-teman sudah bisa mengetahui ya, dhamir munfasil adalah dhamir yang penulisannya dipisah. Kalau dipisah berarti tidak bersambung. Jadi untuk menjadi suatu kalimat kan nanti ada subjek, ada predikat, ada objek ya. Begitu teman-teman. Ketika nanti dhamir disandarkan kepada kata yang sesudahnya, dhamir munfasil ini akan terpisah antara dhamir dan kata yang disandarkan. Ya, kita langsung lihat saja contohnya. Contohnya ada huwa thalibun. Dia laki-laki seorang pelajar. Dhamirnya yang mana teman-teman? Ya, dhamirnya yang huwa. Kemudian kata yang disandarkan kepada huwa yaitu thalibun. Thalibun yaitu artinya seorang pelajar. Antara dhamir dengan kata yang sesudahnya ini terpisah. Dia berdiri sendiri-sendiri ya. Huwa thalibun. Dia adalah seorang murid. Nah, nanti teman-teman akan tahu perbedaannya saat saat kita bahas tentang dhamir yang bersambung. Karena nanti saat membahas dhamir yang bersambung itu akan berubah bentuknya ya teman-teman. Ya, jadi kalau dhamir yang terpisah ataupun dhamir munfasil, antara dhamir dengan kata setelahnya itu dia terpisah atau berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Contohnya itu huwa thalibun. Bumeda juga punya contoh yang lain. Ada anta nasyitun. Kamu, anta itu kamu laki-laki ya. Anta nasyitun. Kamu laki-laki yang rajin. Nah, anta berdiri sendiri, nasyitun berdiri sendiri. Ini terpisah ya. Kemudian yang selanjutnya ada hiya mudarrasatun. Hiya mudarrasatun. Dhamirnya yang mana teman-teman? Oke, betul yang hiya. Hiya artinya dia perempuan. Kemudian mudarrasah artinya seorang guru wanita. Kalau guru laki-laki mudarrisun.
Ya, jadi antara domir dan kata setelahnya itu terpisah. Ini namanya domir munfasil. Nah, untuk domir munfasil ini biasanya digunakan untuk merujuk kepada profesi. Misalkan, saya adalah seorang guru, kamu adalah seorang pelajar, dia cantik. Misalkan, itu juga boleh untuk untuk profesi dan juga untuk adjektif ataupun kata sifat seperti kamu rajin, dia sangat pintar. Nah, ini menggunakan domir munfasil. Begitu ya teman-teman. Jadi domir munfasil itu adalah domir yang terpisah dengan kata yang bersandar kepadanya. Semoga sampai sini teman-teman bisa memahami ya. Kemudian yang kedua ada domir muttasil atau domir yang bersambung. Kalau tadi munfasil tidak bersambung, kalau domir muttasil ini adalah domir yang bersambung. Domir muttasil adalah domir yang cukup praktis. Kenapa? Karena merupakan satu huruf yang melekat pada satu kata. Jadi kata yang disandarkan kepadanya itu nanti bersambung dengan domirnya, karena di domir mutasil ini, pada domir mutasil ataupun domir yang bersambung ini, ke-14 domir itu akan berubah bentuknya. Tentu teman-teman nanti harus menghafal juga perubahan-perubahan bentuknya agar nanti ke depan teman-teman bisa membuat kalimat. Dan ini lebih praktis teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah hafalkan nanti perubahan-perubahan bentuknya, ketika membuat kalimat ini tuh akan menjadi kalimat yang sangat praktis, karena antara yang disandarkan dengan domirnya itu nanti menjadi satu kalimat seperti satu kata gitu ya teman-teman. Biasanya domir mutasil ini dipakai untuk menyatakan kepemilikan terhadap suatu objek. Nah, kalau tadi domir munfasil, domir yang tidak bersambung itu untuk merujuk kepada kata sifat, untuk merujuk kepada profesi seseorang ya. Kalau domir mutasil, domir yang bersambung ini biasanya digunakan untuk kepemilikan. Seperti kalau kepemilikan itu buku saya, baju saya, rumah saya, sekolah kita. Nah, jadi nanti itu antara kata yang disandarkan dengan kepemilikan siapa dengan domir ini akan menjadi satu kata. Oke, Bu Mida langsung kasih lihat aja perubahan-perubahannya. Teman-teman bisa lihat ke layar di sini. Nah, ada ke-14 domir di sini. Ya, teman-teman. Di sini Bu Mida punya satu contoh, ya, baitun. Nih, ada kata bendanya baitun. Ada yang tahu nggak teman-teman baitun artinya apa? Rumah. Iya, betul. Baitun itu rumah. Nah, di sini sudah ada domirnya. Ada domir, ya, ada domir, ada juga kata benda. Nah, kita lihat perubahan-perubahannya, teman-teman. Jadi, bentuk domir saat dia digunakan untuk domir yang bersambung untuk kepemilikan, maka bentuknya akan berubah. Seperti ana. Ada yang masih ingat ana artinya apa? Ana artinya saya. Ana bentuknya berubah menjadi ya sukun. Ya, contoh berbeda punya satu kata yaitu baitun artinya rumah. Rumah saya, kan ana itu saya teman-teman ya. Rumah saya berarti itu untuk kepemilikan. Rumahnya rumah saya. Rumah saya, teman-teman, kalau nanti membuat kalimat di dalam bahasa Arab, teman-teman tidak usah membuat baitun ana. Baitun rumah, ana saya. Memang jika diartikan secara harfiah, secara hurufnya itu artinya rumah saya. Tapi dalam kaidahnya, kaidah bahasa Arab ya, untuk kepemilikan itu ana diganti dengan ya sukun. Jadi kalau teman-teman mau bikin kalimat rumah saya, teman-teman cukup menambahkan ya sukun di belakang katanya. Ya, misalkan rumah itu kan baitun, ya. Rumah saya jadi baiti. Nah, teman-teman di sini kan baitun. Kemudian berubah menjadi baiti. Ada ya sukun di belakangnya. Artinya pun jadi berubah, bukan rumah lagi tapi jadi rumah saya. Ya, itu untuk ana. Kemudian yang selanjutnya adalah nahnu. Nahnu artinya kami atau kita.
ya. Nahnu berubah menjadi na, ya. Nahnu berubah menjadi na. Baik, jadi rumah kami. Rumah kami jadi apa teman-teman? Baituna. Iya, betul. Baituna. Baitun. Awal katanya kan baitun. Teman-teman hilangkan saja dihilangkan saja tanwinnya. Cukup teman-teman belakangnya menggunakan domah saja. Baitun. Jadi bukan baitunah, jadi baituna ya, teman-teman. Menambahkan na di belakang artinya jadi rumah kami. Kemudian yang selanjutnya ada anta. Anta itu adalah artinya kamu laki-laki. Kamu laki-laki diganti dengan ka, ya. Rumah kamu laki-laki. Jadi baituka. Ya, bukan baitunka ya. Diganti aja akhirnya dengan domah. Baituka. Rumah kamu laki-laki, ya. Misalkan Bu Maida mau nanya sama Ahmad, ya. Ahmad, aina baituka? Ahmad, di mana rumahmu? Enggak, Ahmad, aina baitun anta? Tidak seperti itu ya. Tapi Ahmad, aina baituka? Di mana rumahmu? Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada anti. Kalau tadi anta pakai k, kalau anti dirubah aja jadi ki ya. Tinggal teman-teman merubah harokatnya. Anti, baituki, rumah kamu perempuan. Antuma. Antuma itu artinya apa teman-teman? Ya, kamu berdua. Mau laki-laki mau perempuan sama bunyinya ya. Antuma. Antuma rumahmu berdua. Misalkan Mbak Ina mau nanya ke Aisyah dan Fatimah misalkan. Di mana rumah kalian berdua? Di mana rumah kamu berdua? Aina baitukuma? Aina baitakuma? Aina baitukuma? Di mana rumah kalian berdua? Teman-teman, tambahkan saja kuma di belakangnya. Jadi antuma diganti jadi kuma. Antum. Antum kan untuk kalian laki-laki. Aina baitukum? Di mana rumah kalian? Gitu ya. Tinggal tambahkan kum di belakangnya. Kemudian yang selanjutnya ada antunna. Antunna untuk kalian perempuan. Kalau misalkan Bu Ina nanya ke kelas 7B yang ahwat semua, aina baitakuma? Aina baitakunna? Aina baitakunna? Ya. Di mana rumah kalian semua? Nah, bisa pakai kunna di belakangnya. Kemudian yang selanjutnya ada huwa. Huwa artinya apa, teman-teman? Huwa artinya dia laki-laki, ya. Kalau misalkan Bu Meda nanya juga nanya tentang misalkan sedang berbicara tentang si fulan. Aina baituhu? Di mana rumahnya? Jadi huwa bentuknya berubah menjadi hu. Aina baituhu. Kemudian hiya. Hiya kalau tadi huwa jadi hu, hiya jadi ha. Baituha, rumah kepunyaan dia perempuan. Kemudian huma. Huma itu kan untuk dia berdua ya. Mau laki-laki dan perempuan bentuknya sama huma. Aina baituhuma? Di mana rumah mereka berdua gitu. Tinggal tambahkan huma di belakangnya. Kemudian hum. Hum. Hum itu adalah untuk mereka. Mereka laki-laki. Ya, hum sama aja, tidak berubah ya kalau untuk hum. Jadi hum, aina baituhum? Di mana rumah mereka gitu. Hunna, hunna untuk mereka perempuan. Sama hunna juga seperti hum, tidak berubah ya teman-teman. Aina baituhunna? Di mana rumah mereka perempuan? Gitu teman-teman ya. Jadi untuk dhamir mutasil ini biasanya digunakan untuk kepemilikan ya. Untuk kepemilikan apa saja antara dhamir dan kata yang disandarkan itu menempel ataupun bersambung ya. Asalkan teman-teman hafal semua perubahannya, teman-teman Bu Maida pastikan teman-teman bisa merubah kalimat apapun untuk kepemilikan. Itu ya teman-teman. Nih Bu Maida ada satu contoh lagi. Bu Maida punya kata sayyaratun. Ada yang tahu sayyaratun artinya apa? Ya, sayyaratun artinya mobil. Ya. Bu Maida mau ganti mobil itu punya kamu laki-laki. Ya. Jadi apa teman-teman?
Punya kamu laki-laki mobil itu? Kalau tadi anta, kamu laki-laki kan anta. Anta maka berubah menjadi ka ya. Tinggal kita tambahkan aja ka di belakang taknya. Jadi saya rotuka ya. Jadi saya rotoka itu mobil kepunyaan kamu laki-laki. Kalau misalkan mobil itu kepunyaan saya, tinggal tambahkan aja di belakang ta ini ya sukun ya. Jadi saya roti gitu ya. Ti panjang karena ya sukun. Kemudian mobil itu punya dia laki-laki. Saya rotuhu. Mobil itu punya dia perempuan. Saya rotuha. Mobil itu punya mereka laki-laki. Saya rotuhum ya. Tinggal teman-teman hafalkan saja nanti perubahan-perubahannya. Kemudian satu lagi nih, ada faslun. Ada yang tahu faslun apa artinya? Faslun artinya kelas ya. Kelas kita semua. Kelas 7 yaitu kelas kita semua. Ya tinggal ganti tadi nahnu. Kita itu nahnu bahasa Arabnya. Perubahannya apa kalau nahnu teman-teman? Perubahannya tinggal tambahkan na saja di belakang lam. Jadi paus luna. Maka maknanya sudah berubah jadi kelas kita. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini semoga teman-teman bisa memahami teman-teman ya. Oke. Terima kasih. Sampai sini aja penjelasan untuk pembagian domir. Domir terbagi dua bagian, yaitu domir munfasil yang tidak bersambung. Antara domir dan kata yang disandarkannya itu berdiri masing-masing, tidak bersambung. Ada juga yang kedua domir muttasil yang bersambung antara domir dan kata yang disandarkannya itu bersambung. Biasanya digunakan untuk kepemilikan. Oke teman-teman, Bu Meida minta teman-teman setelah ini rubah kata kitabun ya. Rubah kata kitabun ya. Rubah kata kitabun ke 14 domir yang sudah Bu Meida sebutkan ya, ke semua ini tadi. Kitabun. Bu Meida kasih contoh deh. Buku saya. Kitabun kan artinya buku ya. Kitabun. Nih tulisannya seperti ini. Bisa teman-teman perhatikan. Kitabun. Buku saya. Ya. Buku saya jadi tinggal tambahkan aja di belakang ba ya sukun. Jadi kitabi. Nah, teman-teman kan kemarin sudah menghafal ke-14 domir. Nah, Bu Meida sekarang pengen teman-teman merubah kata kitabun ini ke pemilikan dari ke-14 domir. Buku saya, buku kamu, buku dia, buku ini. Tinggal teman-teman ditambahkan saja belakang-belakangnya ya. Oke, sampai sini semoga teman-teman memahami apa yang sudah Bu Meida sampaikan tadi. Syukran ala kulli ihtimamikum wal jayyid. Al-afu minkum. Bu Meida minta maaf kalau ada salah-salah kata. Nah, tahtim darsunal yaum biqiraatil hamdalah jamaatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.